Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Firda Eka Eviana, Rizky Abdul Talo, Irhamna Amalia Putri Oktavia, dan Levana Oktavia Masya Putri akan presentasikan tentang etika profesional. Etika dan moralitas. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti karakter. Sedangkan moral atau moralitas berasal dari bahasa Latin, yakni mors, yang artinya kebiasaan. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat. Pada umumnya, sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Etika ditinjau dari segi filsafat, yakni etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Ahli etika telah mengembangkan suatu kerangka kerja etika umum untuk pengambilan keputusan. Kerangka kerja tersebut disebut dengan kerangka kerja 6 langkah. Kerangka kerja 6 langkah terdiri dari yang pertama, mendapatkan fakta yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah etika dari fakta relevan tersebut. Yang ketiga, menentukan siapa saja yang dapat dipengaruhi oleh keputusan tersebut dan bagaimana masing-masing dipengaruhi. Yang keempat, mengidentifikasi alternatif pengambilan keputusan. Yang kelima, mengidentifikasi konsekuensi setiap alternatif. Dan yang terakhir adalah membuat pilihan yang beretika. Etika profesional merupakan acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang diharapkan memberikan layanan profesional. Oleh karena itu, etika profesional merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik ini berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Proyek visi CPA telah mengidentifikasi 5 nilai inti yang dikaitkan dengan profesi CPA. Yang pertama adalah pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, selaras dengan isu-isu bisnis yang luas. Dan yang kelima adalah objektivitas. Kode perilaku profesional AICPA ada 2, yakni yang pertama adalah prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini menyatakan tentang ajaran dasar perilaku etika dan memberikan kerangka kerja bagi peraturan-peraturan. Yang kedua adalah peraturan perilaku. Peraturan perilaku ini menetapkan standar minimum perilaku yang dapat diterima dalam pelaksanaan layanan profesional yang merupakan suatu keharusan untuk dicapai. Untuk tambahan kode perilaku profesional AICPA, ada interpretasi peraturan perilaku. Interpretasi peraturan perilaku ini menyediakan pedoman tentang lingkup dan penerapan peraturan-peraturan spesifik. Selain itu, ada juga ketetapan etika yang menunjukkan penerapan peraturan perilaku dan interpretasi pada kondisi nyata tertentu. Para anggota yang menyimpang dari interpretasi atau ketetapan etika harus memberikan penjelasan dan juga alasan penyimpangan yang terjadi. Kode perilaku profesional AICPA. Kode perilaku profesional AICPA mengatur anggota AICPA dan dikelola oleh tim etika profesional AICPA. Oleh karena etika profesional sangatlah penting bagi profesi akuntan, sehingga peraturan AICPA menetapkan perlunya dibentuk divisi atau tim etika profesional. Misi dari tim ini ada 3. Yang pertama adalah mengembangkan dan menjaga standar etika dan secara efektif menegakkan standar-standar tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa kepentingan masyarakat terlindungi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai CPA. Yang ketiga, menyediakan pedoman yang mutakhir dan berkualitas sehingga para anggota mampu menjadi penyedia nilai utama dalam bidangnya. Tim ini terdiri dari beberapa staf penuh waktu, anggota sukarela aktif, dan investigator sementara yang juga bersifat sukarela sesuai kebutuhan. Tim tersebut melaksanakan 3 fungsi utama untuk menyelesaikan misinya. Yang pertama adalah menetapkan standar. Komite Eksekutif Etika Profesional melakukan interpretasi atas kode perilaku profesional AICPA serta mengusulkan perubahan pada kode perilaku. Yang kedua adalah penegakan etika. Tim etika profesional melakukan investigasi atas potensi masalah-masalah disiplin yang melibatkan anggota AICPA serta masyarakat CPA dan program penegakan etika bersama. Yang ketiga adalah jasa permintaan bantuan teknis.
Tim etika profesional melakukan pendidikan bagi anggota serta mempromosikan pemahaman atas standar etika yang ada dalam Kode Perilaku Profesional AICPA dengan cara menanggapi permintaan bantuan anggota dalam rangka penerapan Kode Perilaku Profesional AICPA pada bidang praktik dan spesifik. Definisi dari kode etik. Kode etik sendiri merupakan norma atau asas yang dapat diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Berikut merupakan istilah dasar dari kode etik. Yang pertama adalah klien. Klien merupakan setiap orang atau entitas selain pegawai anggota CPA yang menugaskan anggota atau kantor anggota CPA untuk melaksanakan jasa profesional bagi perorangan atau entitas yang akan menerima jasa profesional tersebut. Yang kedua adalah dewan, yakni dewan yang berada dalam anggota AICPA. Yang ketiga adalah perusahaan. Perusahaan ini merupakan klien. Yang ketiga adalah kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik merupakan badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Yang kelima adalah status keanggotaan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota yang menginformasikan statusnya sebagai CPA atau spesialis AICPA yang terakreditasi. Yang keenam adalah institut. AICPA sendirilah sebagai kelembagaannya. Yang ketujuh adalah anggota. Seorang anggota asosiasi atau asosiasi internasional dari AICPA. Yang kedelapan adalah praktik akuntan publik, yakni pemberian jasa profesional berupa jasa akuntansi, perpajakan, perencanaan keuangan pribadi, jasa dukungan litigasi, serta profesional lainnya oleh seorang anggota atau kantor akuntan publik yang terdaftar sebagai pemegang CPA atau spesialis AICPA yang terakreditasi sesuai dengan standar yang diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Yang kesembilan adalah jasa profesional. Semua jasa yang dilaksanakan oleh seorang CPA yang masih berstatus sebagai pemegang CPA. Prinsip-prinsip kode etik. Prinsip-prinsip kode etik sendiri terdiri dari 6. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas dan independensi, yang kelima kecermatan atau keseksamaan, yang keenam adalah lingkup dan sifat jasa. Selanjutnya yaitu peraturan perilaku. Seksi kedua dari Kode Perilaku Profesional AICPA terdiri dari 11 peraturan yang mengandung sanksi. Dalam memformulasikan peraturan-peraturan ini, AICPA telah berusaha untuk dapat memberikan layanan yang terbaik bagi para anggotanya, profesi, dan masyarakat. Dari waktu ke waktu, peraturan-peraturan tersebut dimodifikasi untuk dapat mengakomodasi perubahan norma dari perilaku etik serta pengaruh-pengaruh lainnya seperti perubahan-perubahan pada ketentuan pemerintah. Ini merupakan 11 seksi atau peraturan dalam peraturan perilaku. Yang pertama, independensi, kemudian integritas dan objektivitas, standar umum, kepatuhan terhadap standar, prinsip-prinsip akuntansi, informasi rahasia klien, honor kontingen, tindakan yang mendiskreditkan, periklanan dan bentuk solisitasi lainnya, komisi dan honor referral, dan bentuk organisasi dan nama. Peraturan selanjutnya yaitu Peraturan 201 Standar Umum. Setiap anggota harus memenuhi standar-standar berikut ini dan setiap interpretasi dari badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Yang pertama, kompetensi profesional. Hanya melaksanakan jasa profesional yang diyakini dapat diselesaikan oleh anggota atau kantor akuntan publik dengan kompetensi profesional. Yang kedua, penggunaan kemahiran profesional, yaitu mempergunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam melaksanakan setiap jasa profesional. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi, yaitu merencanakan dengan cermat dan mengawasi jalannya pelaksanaan jasa profesional. Yang keempat, data relevan yang mencukupi, yaitu memperoleh data relevan yang mencukupi agar mendapatkan dasar yang layak untuk membuat kesimpulan atau memberi rekomendasi yang berkaitan dengan setiap jasa profesional yang dilakukan. 4 standar dalam peraturan 201 tersebut dapat diterapkan pada semua anggota, termasuk yang melakukan praktik publik, serta pada semua jenis jasa profesional yang tidak terbatas pada jasa audit saja.
Kemudian Peraturan 202 tentang kepatuhan terhadap standar. Seorang CPA yang melaksanakan auditing, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya harus mematuhi standar-standar dan setiap interpretasi yang diterbitkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Standar-standar teknis yang tergolong dalam peraturan tersebut adalah standar-standar yang diterbitkan oleh Auditing Standards Board, Accounting and Review Services Committee, serta Management Consulting Services Executive Committee. Sejalan dengan maksud menegakkan peraturan, Peraturan 202 ini, Dewan telah menunjuk 2 badan untuk masyarakatkan standar-standar pengungkapan informasi keuangan di luar laporan keuangan dasar yang menyertai laporan keuangan yang diterbitkan. Kedua badan tersebut yaitu FASB dan GASB. Peraturan selanjutnya yaitu Peraturan 203 tentang prinsip-prinsip akuntansi. Seorang CPA tidak dibenarkan untuk yang pertama menyatakan pendapat atau menyatakan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain dari setiap entitas yang diauditnya telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, seorang CPA tidak dibenarkan untuk menyatakan bahwa ia tidak mengetahui setiap modifikasi material yang telah dilakukan pada laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila laporan atau data tersebut mengandung penyimpangan dari prinsip akuntansi yang telah ditetapkan oleh badan berwenang yang ditunjuk oleh Dewan untuk menyusun prinsip-prinsip yang mempunyai dampak material terhadap keseluruhan laporan atau data. Namun, apabila CPA mampu menunjukkan adanya penyimpangan pada laporan dan data yang dapat menimbulkan keberadaan yang menyesatkan, maka CPA tersebut harus mematuhi peraturan ini dengan menjelaskan dalam laporannya yang menguraikan tentang penyimpangan tersebut, perkiraan akibat yang akan ditimbulkan, dan sepanjang dianggap praktis. Akan menyebutkan juga alasan-alasan mengapa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan pernyataan yang justru menyesatkan. Peraturan 203 ini diterapkan kepada semua anggota yang melakukan tindakan yang telah dijelaskan sebelumnya, baik yang melakukan praktik publik maupun tidak. Tindakan yang dimaksud dapat terjadi misalnya ketika yang pertama melakukan audit laporan keuangan, kemudian melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, dan yang ketiga melakukan review atas informasi keuangan. Peraturan ini meliputi semua jasa yang standarnya telah ditetapkan dalam GAAP, termasuk perikatan untuk melaporkan dasar komprehensif selain GAAP. Dewan telah menunjuk 2 kelompok untuk memasyarakatkan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu GASB untuk entitas pemerintah negara bagian dan lokal, serta FASB untuk semua entitas lainnya. Selanjutnya yaitu Peraturan 301, Informasi Rahasia Klien. Setiap anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk mengungkapkan semua informasi rahasia klien tanpa izin khusus dari klien. Peraturan ini tidak boleh diartikan sebagai 1. Membebaskan seorang anggota dari kewajiban profesionalnya sesuai Peraturan 202 dan 203. 2. Untuk mempengaruhi dengan cara apapun kewajiban anggota untuk mematuhi permintaan atau panggilan pengadilan yang sah dan berlaku, atau untuk melarang anggota mematuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku. 3. Untuk menghalangi review atas praktik profesional anggota menurut wewenang AICPA atau masyarakat CPA negara bagian atau Dewan Akuntansi. Atau 4. Menghadirkan seorang anggota dari pernyataan keberatan atau kewajiban untuk menjawab permintaan keterangan yang diajukan Divisi Etika Profesional atau Badan Pengadilan Institut atau Badan Investigasi dan Disiplin dari masyarakat CPA negara bagian atau Dewan Akuntansi. Setiap anggota dari badan-badan yang disebutkan dalam angka 4 di atas, serta para anggota yang terlibat dalam praktik review profesional yang disebut dalam angka 3 di atas, tidak diperkenankan mempergunakan untuk kepentingan sendiri atau mengungkapkan informasi rahasia klien
anggota yang menarik perhatiannya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Namun demikian, larangan tersebut tidak boleh membatasi pertukaran informasi dalam kaitannya dengan kegiatan investigasi dan disiplin yang dilakukan oleh badan-badan tersebut pada angka 4 atau kegiatan praktik review profesional yang disebut dalam angka 3 di atas. Kerahasiaan di sini merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun dasar kepercayaan bersama antara CPA dan klien. Peraturan 301 mengharuskan anggota untuk mendapatkan persetujuan klien sebelum mengungkapkan informasi rahasia klien. Sebaiknya persetujuan tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis. Persetujuan tidak diperlukan lagi apabila keempat pengecualian yang dinyatakan dalam peraturan tersebut terpenuhi. Pengecualian dari Peraturan 301 memungkinkan auditor memenuhi tanggung jawab profesional dan hukum. Peraturan 302, yaitu honor kontijen. Peraturan ini berbunyi, setiap anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk: poin pertama, melaksanakan jasa profesional dengan menerima honor kontijen atau imbalan semacam itu dari klien yang CPA atau kantor akuntan publiknya juga melaksanakan: bagian A, suatu audit atau review atas laporan keuangan, atau bagian B, suatu kompilasi laporan keuangan di mana anggota mengharapkan atau mungkin mengharapkan adanya pihak ketiga yang akan menggunakan laporan keuangan dan laporan kompilasi yang tidak mengungkapkan kurangnya independensi, atau bagian C, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif. Poin kedua, membuat surat pemberitahuan pajak penghasilan perdana atau yang telah diperbaiki atau klaim atas pengembalian pajak untuk honor kontijen. Larangan pada angka 1 di atas berlaku selama periode di mana CPA atau kantor akuntan publik ditugaskan untuk melaksanakan setiap jasa di atas dan periode yang dicakup dalam laporan keuangan historis tercakup juga dalam jasa-jasa tersebut di atas. Kecuali seperti yang dinyatakan dalam kalimat berikut, honor kontijen adalah imbalan yang ditetapkan berdasarkan kinerja jasa yang diberikan, di mana imbalan tidak akan diberikan apabila tidak diperoleh hasil atau temuan tertentu, atau di mana jumlah imbalan akan tergantung pada temuan atau hasil jasa tersebut. Hanya untuk maksud peraturan ini saja, imbalan tidak akan dianggap sebagai kontijen apabila imbalan tersebut ditetapkan oleh pengadilan atau lembaga-lembaga yang berwenang lainnya, atau dalam masalah pajak, apabila penetapan tersebut berdasarkan hasil keputusan pengadilan atau temuan dari pejabat pajak. Honor anggota dapat beragam tergantung, misalnya, pada kompleksitas jasa yang diberikan. Peraturan ini menunjukkan adanya kesepakatan antara AICPA yang ingin tetap bertahan pada larangan umum dan pihak FTC yang menginginkan agar seluruh peraturan tersebut dihapuskan. Peraturan tersebut tidak melarang seorang anggota untuk membebankan imbalan berdasarkan kompleksitas jumlah jam atau hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa yang diberikan. Selanjutnya, Peraturan 501, tindakan yang mendiskreditkan. Peraturan ini berbunyi, seorang CPA tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang mendiskreditkan profesi. Tindakan mendiskreditkan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan anggota yang dapat merusak atau mengganggu reputasi dan integritas profesi. Peraturan ini memungkinkan dilakukannya tindakan disiplin bagi seorang anggota yang melakukan tindakan tidak beretika yang tidak dicakup secara spesifik dalam peraturan lainnya. Tindakan tercela meliputi semua tindakan yang akan dibahas lebih lanjut dalam persyaratan disiplin otomatis, dan termasuk juga kegagalan untuk mematuhi persyaratan pendidikan profesional berkelanjutan. Seorang anggota yang melakukan tindakan tercela biasanya dibebas tugaskan sementara atau dipecat dari AICPA. Peraturan 502, periklanan dan bentuk solisitasi lainnya. Peraturan ini berbunyi, setiap anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk mendapatkan klien dengan cara memasang iklan atau bentuk solisitasi lainnya dalam segala hal yang salah, menyesatkan atau menipu. Solisitasi dengan cara memaksa
yang melampaui batas atau melecehkan dilarang. Peraturan ini dapat ditegakkan guna mencegah CPA untuk melakukan pemalsuan atau penipuan. Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak digunakan lebih lama lagi untuk mencegah atau menghalangi CPA dari 1. Membuat penawaran dengan berbagai cara kepada klien potensial, termasuk melalui penawaran langsung, dan 2. Menggunakan iklan yang memuat keunggulan diri sendiri atau perbandingan dengan yang lain, kesaksian, pengesahan, atau materi yang dianggap tidak memenuhi cita rasa profesional oleh AECPA. Selanjutnya, Peraturan 503 Komisi dan Honor Referral. Poin pertama, larangan komisi. Seorang CPA yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan memberikan rekomendasi atau referensi produk atau jasa pihak lain kepada klien demi mendapatkan komisi, atau memberikan rekomendasi atau referensi produk atau jasa yang disediakan oleh klien untuk mendapatkan komisi, atau menerima komisi ketika CPA atau kantor akuntan publik juga sedang melaksanakan jasa berikut ini bagi klien. Bagian A, suatu audit atau review laporan keuangan, atau bagian B, kompilasi laporan keuangan. Jika CPA memperkirakan atau mungkin memperkirakan bahwa ada pihak ketiga yang akan mempergunakan laporan keuangan serta laporan kompilasi anggota yang tidak mengungkapkan adanya kekurangan independensi, atau bagian C, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif. Larangan ini berlaku selama periode penugasan untuk melaksanakan jasa-jasa tersebut di atas dan selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan historis yang terkait dengan jasa-jasa di atas. Poin kedua yaitu pengungkapan komisi yang diperkenankan. Seorang CPA dalam praktik publik yang tergolong tidak dilarang oleh peraturan ini untuk melaksanakan jasa dengan imbalan komisi atau menerima komisi atau yang dibayar atau mengharapkan untuk dibayar dengan komisi harus mengungkapkan fakta ini kepada setiap orang atau entitas kepada siapa CPA merekomendasikan atau merujuk produk dan jasa yang berkaitan dengan komisi tersebut. Poin ketiga, honor referral. Seorang CPA yang menerima honor referral karena merekomendasikan atau merujuk jasa CPA apapun kepada setiap orang atau entitas atau yang membayar honor referral untuk mendapatkan klien harus mengungkapkan hal tersebut kepada klien. Sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang, seorang CPA boleh menerima komisi yang diungkapkan, misalnya dari pabrik komputer berdasarkan jumlah komputer yang dibeli oleh klien berdasarkan rekomendasi CPA, kecuali bila CPA tersebut melaksanakan setiap jasa yang disebutkan dalam peraturan untuk klien yang sama. Pembayaran yang dilakukan CPA untuk mendapatkan klien dilarang oleh peraturan yang lama, namun sekarang diperbolehkan dengan syarat adanya pengungkapan kepada klien. Peraturan yang terakhir yaitu Peraturan 505 Bentuk Organisasi dan Nama. Peraturan ini berbunyi, seorang CPA dapat membuka praktik akuntan publik hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum dan peraturan negara bagian yang ciri-cirinya sesuai dengan ketentuan dari resolusi Dewan. Seorang CPA tidak diperkenankan membuka praktik akuntan publik dengan nama yang dapat menyesatkan. Nama dari satu atau lebih pemilik yang lama dapat dicantumkan dalam nama kantor organisasi penerus. Sebuah kantor tidak dapat menyebut dirinya sendiri sebagai anggota American Institute of Certified Public Accountants, kecuali semua partner atau pemiliknya adalah anggota dari lembaga tersebut. Kantor akuntan dapat menggunakan dan menarik manfaat dari berbagai bentuk organisasi yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan negara bagian, sepanjang karakteristik organisasi tersebut sesuai dengan ketentuan Resolution of Council. Salah satu ketentuan dalam Resolution of Council adalah persyaratan tentang kepemilikan saham mayoritas di atas 50% yang harus dimiliki oleh para CPA. Interpretasi
505/3 menyatakan bahwa di samping fokus yang ditentukan oleh resolusi Dewan AICPA tersebut, para CPA tetap bertanggung jawab secara keuangan dan selain itu juga atas pekerjaan atestasi yang dilaksanakan guna melindungi kepentingan publik. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai penegakan peraturan. Jadi dalam penegakan peraturan ini, seorang CPA hanya dapat dihukum karena melanggar peraturan-peraturan dari Kode Perilaku Profesional. Akan tetapi, dalam hal adanya dugaan pelanggaran atas peraturan, seorang CPA itu harus memberikan alasan atas setiap penyimpangan yang dilakukan dari interpretasi peraturan perilaku dan peraturan etika yang berlaku. Jadi dalam tindakan penegakan ini dapat dilakukan sebagai tanggapan atas yang pertama, adanya keluhan terhadap anggota dan bukan anggota. Yang kedua, ulasan dalam surat kabar ataupun publikasi. Dan yang ketiga, penyampaian adanya indikasi pelanggaran kepada AICPA oleh pejabat pemerintah negara bagian ataupun federal. Dalam penegakan peraturan ini juga dapat dilakukan oleh dua kelompok, yaitu oleh AICPA dan masyarakat CPA negara bagian. Kedua kelompok ini mempunyai wewenang untuk melakukan investigasi atas keluhan yang disampaikan, melakukan dengar pendapat, serta mengenakan sanksi pada mereka yang telah melanggar peraturan. Berikutnya yaitu prosedur penegakan etika bersama. Dalam upaya penegakan peraturan perilaku lebih efektif serta lebih menyeragamkan tindakan disiplin yang dilakukan, AICPA telah mengembangkan program penegakan etika bersama atau yang disebut juga dalam istilah bahasa Inggris yaitu Joint Ethics Enforcement Program atau JEEP. Menurut ketentuan dalam JEEP, keluhan terhadap seorang CPA dapat disampaikan melalui AICPA atau masyarakat CPA negara bagian. Pada umumnya, AICPA memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus. Yang pertama, pada lebih dari satu negara bagian. Yang kedua itu litigasi. Yang ketiga itu masalah-masalah yang menarik perhatian dan berskala nasional. Kelompok yurisdiksi ini dapat bertindak sendiri ataupun bersama-sama. JEEP juga meningkatkan hubungan antara AICPA dan Komite Etika Masyarakat Negara Bagian. Divisi Etika Profesional AICPA sering melakukan pertemuan dengan masyarakat CPA negara bagian dalam upaya untuk meningkatkan jumlah sumber daya yang dapat diberikan untuk penegakan etika. Divisi Etika Profesional AICPA juga bisa melaporkan secara tanpa sepengetahuan kepada anggota AICPA tentang kasus-kasus etika yang diproses melalui JEEP. Prosedur Badan Pengadilan Bersama. Jadi dalam badan ini hanya terdapat satu badan pengadilan bersama atau yang biasa disebut Joint Trial Board yang terdiri dari setidaknya 36 anggota yang dipilih oleh majelis dari anggota majelis saat ini ataupun mantan anggota majelis. Badan pengadilan bersama baru melibatkan diri apabila prosedur penegakan yang sebelumnya menilai bahwa keluhan yang disampaikan tentang anggota ternyata cukup serius atau anggota yang terlibat ternyata menolak untuk bekerja sama. Dengar pendapat dilakukan oleh badan pengadilan bersama umumnya dilakukan oleh kelompok kerja yang terdiri dari setidaknya 5 anggota badan yang ditunjuk untuk secara maksimum mewakili bidang umum di mana anggota tersebut berada. Seorang CPA diperbolehkan untuk meminta agar badan secara pleno melakukan review atas putusan kelompok kerja tersebut. Badan pengadilan bersama dapat mengambil tindakan disiplin atau disciplinary action sebagai berikut, yaitu 1. Menegur CPA. Yang kedua, memberhentikan sementara CPA selama periode waktu yang tidak lebih dari 2 tahun. Dan yang ketiga yaitu memecat CPA. Apabila kekurangan atau kelemahan CPA terletak pada penyimpangan dari standar teknis profesional, maka badan pengadilan memiliki kewenangan untuk mengenakan persyaratan tambahan. Contohnya, badan ini dapat meminta CPA untuk mengikuti kursus tentang pengembangan profesional tertentu, serta melapor kepada badan pengadilan pada saat telah mengakhiri kursus tersebut.
Para pengadilan bersama juga harus memberitahukan keputusannya atas setiap kasus kepada Divisi Etika Profesional AICPA. Ketentuan disiplin otomatis. Jadi, ketentuan ini dilampirkan dalam peraturan tambahan atau bylaw AICPA dalam kurung BL 7.3.1, yaitu meliputi juga ketentuan disiplin otomatis atau automatic disciplinary provisions yang memberikan wewenang untuk menghentikan sementara atau mencabut keanggotaan tanpa perlu melakukan dengar pendapat dalam situasi tertentu. Penghentian sementara dapat dilakukan bila Sekretaris AICPA diberitahukan bahwa pertimbangan atau pernyataan bersalah telah dijatuhkan kepada seorang CPA yang melakukan sebagai berikut. Yang pertama, menjalani hukuman pidana kurungan untuk masa lebih dari 1 tahun. 2. Dengan sengaja lalai mengarsipkan surat pemberitahuan pajak penghasilan, di mana CPA tersebut secara pribadi adalah seorang wajib pajak yang menurut undang-undang wajib mengarsipkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tersebut. 3. Pengarsipan surat pemberitahuan pajak penghasilan yang dipalsukan atau yang mengandung kecurangan atas nama CPA atau atas nama klien. Yang terakhir atau yang keempat, dengan sengaja ia membantu menyusun dan menyajikan surat pemberitahuan pajak penghasilan atas nama klien yang dipalsukan atau yang mengandung kecurangan. Pemecatan keanggotaan juga dapat terjadi apabila CPA telah melakukan upaya hukum dengan cara naik banding sampai tingkat maksimal atas pertimbangan dan pernyataan bersalah yang dijatuhkan kepadanya. Sesuai dengan ketentuan disiplin otomatis yang ada dalam peraturan tambahan tersebut, keanggotaan AICPA dapat dicabut tanpa perlu mengadakan dengar pendapat bila sertifikat keanggotaan tersebut ditarik kembali, dicabut atau dibatalkan karena sebab tindakan disiplin yang dikenakan oleh pejabat pemerintah. Ketentuan ini juga berlaku apabila sertifikat terakhir atau satu-satunya yang dimiliki oleh CPA dan kemudian dicabut oleh Dewan Akuntansi Negara Bagian karena anggota tersebut gagal memenuhi persyaratan pendidikan profesional berkelanjutan, kecuali apabila CPA tersebut telah pensiun atau menderita cacat tetap. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, kami persilahkan. Mohon maafnya juga jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.